Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Restu Firmansyah, mahasiswa Teknik Mesin semester 2. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tema penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari sebagai tugas mata kuliah Fisika Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Frida Amriati Aziza MPD. Mari kita selami dunia gelombang elektromagnetik dan bagaimana ia membentuk realitas kita. Penerapan gelombang elektromagnetik. Sebelumnya kita memahami gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Yaitu gelombang yang unik karena tidak memerlukan medium untuk merambat. Artinya, ia bisa bergerak bebas bahkan di ruang hampa sekalipun. Gelombang ini terbentuk dari perpaduan medan listrik dan medan magnet yang berosialisasi secara tegak lurus satu sama lain dan juga terhadap rambatannya. Spektrum gelombang elektromagnetik sangat luas, mencakup berbagai jenis gelombang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Spektrum dan karakteristik gelombang elektromagnetik diantaranya ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Untuk aplikasinya, kita akan ambil beberapa terapan dalam kehidupan modern, diantaranya adalah WiFi dan Bluetooth. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teknologi nirkabel yang mengandalkan gelombang elektromagnetik seperti WiFi dan Bluetooth. Keduanya menggunakan gelombang mikro dengan frekuensi 2,4 hingga 5 GHz yang termasuk dalam radiasi non-ionisasi sehingga aman bagi tubuh. WiFi digunakan untuk mentransfer data dari modem ke laptop atau ponsel tanpa kabel, untuk memungkinkan kita terhubung ke internet di mana saja. Bluetooth memungkinkan konektivitas nirkabel jarak pendek atau untuk perangkat seperti mouse, earphone, keyboard, dan perangkat pintar lainnya. Kemudian aplikasi gelombang elektromagnetik yang kedua adalah cahaya layar atau kamera. Laptop dan smartphone memancarkan cahaya tampak, bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Cahaya biru, blue light, pada layar dapat menyebabkan mata cepat lelah dan mengganggu pola tidur. Oleh karena itu disarankan menggunakan mode malam atau filter cahaya biru saat menatap layar dalam waktu lama. Ya. Aplikasi yang ketiga, internet atau fiber optik dan satelit. Nah, fiber optik mengirimkan data menggunakan cahaya inframerah melalui kabel serat kaca tipis. Teknologi ini memungkinkan kecepatan internet yang sangat tinggi dan stabil karena untuk meminimalisir hambatannya. Kemudian, internet. Satelit menggunakan gelombang mikro untuk komunikasi antar satelit di orbit bumi dan stasiun bumi dan stasiun penerima di darat. Contohnya pada Starlink yang menyediakan akses internet di daerah terpencil. Aplikasi yang berikutnya kita ambil contoh di pengelasan listrik dan ya. Di pengelasan listrik melibatkan panas yang tinggi yang dihasilkan dari loncatan listrik antara elektroda dan logam. Selama proses berlangsung, diwaspadai karena ada gelombang elektromagnetik yang terpancar, yaitu bersifat ionisasi dan berpotensi merusak jaringan tubuh. Di antaranya adalah radiasi sinar UV yang sangat kuat dapat menyebabkan Wilder flash atau fotokeratitis, yaitu peradangan pada kornea mata yang sangat menyakitkan. Kemudian cahaya tampak dan inframerah. Cahaya tampak yang sangat terang dapat merusak retina, sementara inframerah menyebabkan panas berlebih pada mata dan kulit. Jadi wajib menggunakan APD untuk menjaga keselamatan dalam bekerja ketika pengelasan. Memahami tingkat bahaya radiasi gelombang elektromagnetik, itu ada dua, radiasi non-ionisasi, ya, yang ini tentunya aman karena tingkat ya atom atau apa cahaya ya, dari gelombang elektromagnetik tersebut yang digunakan dalam sehari-hari seperti radio, WiFi, dan lain sebagainya itu dalam tingkat paparan yang normal. Sementara radiasi ionisasi, sinar UV, sinar X yang sering digunakan di dalam peralatan medis ya. Ketika medis maka ini harus digunakan dalam keadaan yang bijak dan sesuai dengan standar yang ada agar tidak terpapar dan berbahaya karena bisa menyebabkan kanker. Kesimpulan, gelombang elektromagnetik di sekitar kita, dari WiFi hingga sinyal ponsel, kemudian cahaya layar, hingga proses pengelasan, gelombang elektromagnetik hadir di semua aspek kehidupan modern. Untuk memahami cara kerjanya, membantu kita menggunakan teknologi secara bijak dan aman,
menghargai bagaimana ilmu fisika bekerja dalam kehidupan nyata, dan menyadari pentingnya inovasi berbasis sains untuk masa depan. Terima kasih, sampai jumpa. Presentasi ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang betapa fundamentalnya atau pentingnya gelombang elektromagnetik dalam kehidupan atau dunia kita. Dari komunikasi hingga medis, dari hiburan hingga industri, gelombang ini adalah tulang punggung inovasi. Teruslah belajar dan mengeksplorasi keajaiban fisika di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.